Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Silakan Buya untuk closing statement-nya. Iya, dalam closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa hidup kita ini tidak hanya diikat oleh satu norma hukum, tidak. Kita dari hidup bermasyarakat sebagai makhluk yang interdependensi manusia itu ada ikatan-ikatan banyak sekali ya. Kalau norma hukum itu kan pelanggaran terhadap aturan positif yang sudah ditetapkan negara dengan hukumannya sekian, pasal sekian, itu juga kita terikat. Tetapi juga banyak norma-norma lain yang kita juga terikat, nggak bisa ya, norma moral. Ya, secara hukum ya kita tidak akan dipenjara, makan es lilin sambil berjalan. Dihukum nggak Pak Didik? Makan iya. Tapi kan sejak orang melihat saya makan es lilin sambil berjalan, sejak itu saya nggak pernah dipanggil ngaji lagi kok. Nggak dipanggil ceramah lagi. Atau saya mampir di warung remang-remang minum kopi, saya nggak pegang apa-apa kok, hanya kopi aja. Ya. Tapi kan begitu orang tahu itu kan norma moral persoalannya, norma sosial, ya norma banyak sekali norma itu. Ini karena termasuk ini kenapa kita sampai di sini saja, itu yang membuat mereka membatalkan rencana pernikahan itu bukan norma hukum, tapi norma sosial. Bahwa tidak umum gitu, bapak sama ibu kawin, anaknya kawin lagi, itu kan menjadi hal yang aneh kan gitu ya. Atau juga mantan keponakan yang boleh itu kan, tapi kan nggak pantas itu semacam. Termasuk turun ranjang ya, itu juga common sense mah nggak nerima gitu. Apa nggak bingung lihat wajahnya ketika terlentang, dulunya kakaknya sudah mati ngawin adiknya. Ada nggak turun ranjang? Ada. Iya, hukum boleh. Tapi kan namanya kayak orang leglong gitu. Jadi semacam itu. Jadi itu atas dasar pertimbangan semacam itu. Ini juga merupakan satu wacana kita mengembangkan bahwa kita tidak hanya terikat dengan norma hukum, tapi juga norma moral, norma sosial, dan norma agama juga sama. Ya, kita di dunia, di Indonesia, nggak sholat, nggak bakal dipenjara kok. Dipenjara nggak sholat? Enggak. Iya kan? Ya, tapi norma agama gimana? Ya, kita di negara Indonesia, negara Pancasila. Kita ngobrol dengan perempuan boleh kan? Ya, tapi karena status Anda sudah menjadi kiai, ya sudah nggak pantas lagi ngobrol berdua-dua di tempat-tempat yang sepi. Pantas nggak? Enggak. Nah, itulah jadi persoalan. Nah, ini kadang-kadang seringkali dari sisi hukum seorang kiai itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar haram. Hukumnya ada dan sah, tapi karena dia melanggar etika yang diyakini masyarakat, melanggar norma sosial, akhirnya sampai pesantrennya bubar, sampai santrinya habis kok. Iya kan bisa. Terjadi kan pada dia. Salahnya nggak ada kok, benar yang nggak salah, hukumnya ada. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi artinya ke depan ini sisanya sebagai suatu sajak, tapi kan ada
memberikan inspirasi kepada kita bahwa termasuk mitos-mitos juga. Ini kan yang jadi masalah, apa itu mitos, itu murtad, itu kafir itu. Ya tetapi ketika kita melanggarnya, sekarang itu mitos, itu oleh masyarakat dikucilkan kok. Beli diwawui. Apa bahasa Indonesianya beli diwawui kok kan benar? Dijauhkan. Ditinggalkan umat ya? Iya, padahal yang ditinggalkan dalam mitos-mitos. Iya, saya tahu itu mitos kok. Ya tapi bagaimana? Ya kan gitu. Bukannya kita meyakini kebenaran itu, tapi kita ingat bahwa kita ini kan makhluk sosial, tidak bisa sendirian. Kita juga perlu pengakuan dari orang sekitar kita. Nah kalau kita sudah ditinggalkan oleh umat, bagaimana mau berdakwahnya? Siapa yang mau dengar siapa? Bener gitu. Nah ya artinya, hanya masalahnya apa sih? Secara agama tidak salah, ada aturannya. Tapi karena norma sosial itu dia langgar, maka akhirnya ya tinggal. Semacam itulah kira-kira closing statement saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Buya untuk beberapa yang sudah disampaikan, dan itu manfaat buat kita. Menjunjung tinggi norma adalah menjunjung tinggi kehormatan kita juga.